Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Dewan Juri Lomba Literasi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendamping Lomba Literasi. Serta teman-teman seperjuangan yang sama-sama saya banggakan. Penonton, ada yang pernah berkunjung ke Desa Ngeru? Desa Ngeru itu tempat tinggal saya, yaitu di SMP Negeri 3 Moyo Hilir. Nama saya Sasmirianti Sakina Putri. Saya akan menceritakan tentang cerita yang berasal dari daerah asal saya dengan judul Lala Sang Kru, karya Bams Bulain. Pada zaman dahulu, di suatu kerajaan di bumi Gunung Ngelesa, tepatnya di desa Benteng, hiduplah Dea Ranga Bunga Baru yang memiliki beberapa istri dan anak yang teramat cantik, terampil dan baik hati, yang diasuh oleh Ina Sena. Ibu sang putri telah meninggal dunia. Pada suatu pagi, ketika sang ayah pulang dari berburu, dan putrinya berkata, "Wahai yang mulia, betapa rindunya anakmu ini setelah 5 hari tidak bersua. Semoga tiada kabar buruk yang menimpa ayahandaku tercinta." Lalu Dea Ranga menjawab, "Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Ayah dan para prajurit sampai dalam keadaan selamat dan membawakan sekeranjang bahan ramuan obat-obatan untuk putriku tercinta." Lalu Lala Sang Kru menjawab, "Terima kasih ayah, lengkaplah sudah bahan yang Ananda gunakan untuk membuat obat-obatan ramuan bagi rakyat yang membutuhkan." Mereka berjalan menuju Bala Batu Taning. Ada Embung dan istri-istri lain dari Dea Ranga Bunga Baru yang menyambut kedatangan mereka, seperti Ino dan Dawi. Lalu Embung, penonton, ada yang tahu apa itu embung? Embung itu bukan waduk, bukan kolam, tetapi embung adalah istri tua dari Dea Ranga Bunga Baru. Embung berkata, "Tuanku Dea Ranga telah pulang lebih awal, yang biasanya dari 8 sampai 10 hari, kini hanya 5 hari saja." Lalu Dea Ranga menjawab, "Ya, saya pulang lebih awal sebab membawakan bahan ramuan obat-obatan untuk putriku, Lala Sang Kru." Embung menjawab, "Kalau begitu, baiklah tuanku." Dengan perasaan penuh iri dan dengki, Embung beserta istri-istri dari Dea Ranga Bunga Baru seperti Inu dan Dawi. Mereka merasa iri dengan Lala Sang Kru karena selalu dihiraukan oleh Dea Ranga Bunga Baru. Pada suatu malam, mereka mengadakan pertemuan rahasia di Bala Bawah Batu Taning. Lalu Embung, istri tuanya, berkata, "Bagaimana caranya kita menyingkirkan Lala Sang Kru dari Bala Batu Taning tanpa sepengetahuan Dea Ranga?" Lalu Ino menjawab, "Harusnya anak kita yang dikukuhkan sebagai penerus dari Dea Ranga, bukan malah si wanita penjilat itu." Lalu sejenak keheningan menyelimuti ruangan tersebut. Sampai tiba-tiba suara lantang terdengar. "Aha, aku tahu caranya. Jika kita tidak bisa menyingkirkan Lala Sang Kru dengan cara yang halus, mengapa kita tidak menggunakan cara yang licik?" Mereka berpikir untuk menggunakan ilmu hitam dengan menyingkirkan Lala Sang Kru dari Bala Batu Taning atas bantuan dari orang pintar. Singkat cerita, ketika suatu pagi tiba-tiba
terdengar dari Bala Batu Taning berita bahwa Lala Sangkru mengidap penyakit kusta. Lala merasa sedih, ia putus asa. Sang ayah heran dan sedih melihat kondisi putrinya. Inasena sedih melihat keadaan dari tuan putrinya. Lala pergi meninggalkan Bala Batu Taning. Lalu Inasena berkata, "Nawi Lala ku intani, pilin bulu musa tengar jadi medo tinotang." Setelah berapa hari kemudian, Lala sampai di Olat Sangkru. Ia berjalan tanpa tujuan dan arah. Setelah itu, ia melihat batu besar. Ia duduk bersandar di samping batu itu. Lalu, Lala bersenandung. Nanta nasib tu nunda ina doin tani kokat omo deka tantang langan tuzung ketelas. Lala pun tertidur. Tiba-tiba suara terdengar, "Wahai Lala, jika kamu ingin sembuh dari penyakitmu, maka mandilah di mata air itu. Niscaya kulitmu akan kembali seperti sedia kala." Lala merasa itu hanya mimpi. Dia termenung sejenak. Tiba-tiba suara itu terdengar kembali. "Kau sedang tidak bermimpi, Lala. Jika kamu ingin sembuh dari penyakitmu, maka mandilah di mata air itu. Niscaya kulitmu akan kembali seperti sedia kala." Merasa tidak ada pilihan dengan apa yang terjadi, Lala Sangkru beranjak dari batu besar menuju ke mata air itu. Ia membasuh tubuhnya. Laksana petir dengan guntur yang berangsur-angsuran, tubuh Lala Sangkru kembali menjadi cantik seperti sedia kala. Singkat cerita, kabar dari kesembuhan Lala Sangkru menyebar di berbagai penjuru di Gumi, Gunung Galesa. Para pangeran dari luar kerajaan Pulau Sumbawa dan berbagai wilayah di Benteng Ulu datang secara terang-terangan untuk melamar Sang Lala. Sang Lala memberikan syarat. Jika mereka bisa mengalahkan kesaktian dari Lala Sangkru, maka mereka akan diterima lamarannya. Namun, jika mereka tidak bisa mengalahkan kesaktian dari Sang Lala, mereka harus menjadi pengikut dari Lala Sangkru. Dan harus menjadi pengikut dari ayahanda Lala Sangkru yang bernama Dea Ranga Bunga Baru. Nah, pesan moral yang dapat kita ambil. Rupa fisik seseorang bukanlah hal utama dalam kelangsungan hidupnya. Tuhan menerima kita apa adanya, bukan ada apanya. Sang putri cantik Lala Sangkru, anak dari Dea Ranga, rajin belajar bertambah ilmu, rajin bekerja bertambah harta. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.